Setelah sempat hilang selama 8 bulan, bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho, 6 tahun, terungkap dibunuh oleh ayah tirinya, Alex Iskandar, 49 tahun. Sosok dari Alex sendiri diungkap oleh mertua atau kakek Alvaro bernama Tugimin pada Senin 24 November. Tugimin menjelaskan bahwa Alex dan anaknya, Arumi atau Ibu Alvaro, itu sudah menikah sejak Desember 2023. Tugimin menyebut bahwa Alex berprofesi sebagai distributor teh kemasan. Menurutnya, Alex dan sang istri pernah berselisih dengan melibatkan dirinya sebagai pihak ketiga. Tugimin mengungkap sikap posesif dari Alex yang disebut kerap marah jika Arumi tak mengangkat teleponnya. Ia kemudian meminta bantuan Tugimin agar Arumi mau menjawab panggilan telepon tersebut. Namun Tugimin menuturkan jika Arumi sering merasa terganggu lantaran Alex berulang kali menelpon Arumi saat sedang bekerja. Sebagai informasi, ayah tiri Alvaro dilaporkan telah meninggal dunia setelah Alex memutuskan mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 23 November pagi. Saat itu tersangka sempat meminta izin untuk ke toilet sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Insiden tragis itu diketahui terjadi di ruang konseling sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Tersangka kemudian ditemukan sudah dalam kondisi tergantung oleh rekannya inisial G melalui saksi kunci yang melihat dari pintu bilah kaca. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Dua personel polisi akan diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Selatan buntut kematian ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar, 49 tahun. Sebagai informasi, Alex merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho, 6 tahun, yang memilih mengakhiri hidupnya di ruang konseling Mapolres Metro Jaksel pada Minggu 23 November. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, penyelidikan terkait insiden ini akan dilakukan oleh Propam pada Senin 24 November. Sementara itu di sisi lain, Kasih Propam Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah memeriksa 2 personel yang bertugas saat kejadian. Sebelumnya, Kombes Budi Hermanto mengungkap detik-detik Alex bunuh diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Budi menyebut bahwa Alex ditempatkan di ruang konseling karena statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia sebelumnya menjalani pemeriksaan hingga Minggu 23 November dini hari. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan apakah Alex memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular sehingga belum bisa ditempatkan bersama tahanan lain. Kemudian pada Minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, tersangka meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat itu tersangka menggunakan celana pendek yang disediakan penyidik karena aturan tahanan yang melarang penggunaan celana panjang. Dengan dalih celana kotor, tersangka kemudian meminta untuk mengganti dengan celana panjang. Insiden tragis itu diketahui terjadi di ruang konseling sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka kemudian ditemukan sudah dalam kondisi tergantung oleh rekannya inisial G melalui saksi kunci yang melihat dari pintu bilah kaca. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan
melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Di pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Pacul. Barang bukti sudah teridentifikasi ya. Nih, anak berumur 6 tahun dibunuh sama ayah tirinya, dibuang di jembatan Cilalai kurang lebih bulanan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.